Halo, selamat malam. Aduh, senang sekali bisa hadir kembali di FB Live Diamond Natural Wellness. Lama nggak ketemu rasanya. Gimana semua? Sehat-sehat? Baik-baik kan? Yeay. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan nama saya Chandra Chandra. Saya dari kota Surabaya. Nah, malam ini topiknya seperti kita tahu adalah The Power of Reading, bertumbuh karena membaca. Banyak sekali orang-orang tidak tahu manfaat dari membaca itu. Nah, malam ini kita akan share, kita akan membagikan, kita akan mendengarkan banyak sharing-sharing dari teman-teman. Nah, malam ini saya tidak sendirian di sini. Saya akan ditemani oleh seseorang, ya sahabat saya, teman saya juga. Nah, enaknya online seperti sekarang ini, saya kan ada di Surabaya. Saya bisa memanggil teman saya yang ada di Makassar. Kita panggil ya. 1, 2, 3. Selamat malam, Linda. Halo, selamat malam Minata. Halo, apa kabar Lin? Gimana Lin? Halo semua, baik Win. Baik ya, apa kabar? Baik. Gimana Makassar? Ya, masih baik-baik saja sih. Sudah selesai PSBB-nya. Oh ya, kamu belum perkenalan tuh. Kenalan dulu kamu. Oh iya, sorry. Halo teman-teman, saya Linda dari Makassar. Kami dari Muka Kami. Yeay! Kami adalah we are group of fun people eager to learn. Nah, Linda, itu kan saya Inggris. Kamu Indonesianya apa artinya? Waduh, itu kumpulan orang yang happy, enjoy, yang mau belajar, serta mau berbagi, terutama hal-hal yang positif. Yes. Nah, seperti tadi itu, kita adalah komunitas yang tetap mau belajar, tetap mau berbagi. Pada malam ini kita bagi apa, Lin? Kita bagi buku Heal Your Life. Yeay! Nah, ini pengarangnya adalah Bapak Ongki Hianata. Di dalamnya banyak sekali cerita. Mungkin Linda bisa cerita-cerita sedikit tentang buku ini? Wah, buku ini bagus sekali, Win. Kamu harus baca ini. Ini banyak merubah orang ini. Nah, justru Winata sudah baca, makanya kali ini acara kami ini kita akan membagikan. Nah, caranya gimana? Nanti caranya ikuti acara ini dari awal pertengahan hingga akhir. Nanti di akhir kami akan kasih tahu caranya gimana. Betul ya, Lin? Yes. Yeay. Nah, bagi yang teman-teman yang mau komen, yang mau live, mungkin ya, live di ini, yang komen ada pertanyaan silakan ya. Linda sudah siap ya? Oke. Oke, sudah siap? Sudah siap. Nah, tapi malam ini kita nggak cuma berdua loh, Winata. Ya pastilah berdua. Aku punya satu teman lagi. Siapa? Yang dimana dia mengalami perubahan dengan baca buku. Makanya nggak usah panjang lebar deh. Kita panggil aja dia. Keren nih, ibu yang cantik banget. Yuk kita panggil sama-sama yuk, Ibu Yuce. Halo. Halo, Ibu Yuce. Halo. Gimana kabarnya, Yuce? Kabar baik, sehat, tetap jaga kesehatan. Gimana di Makassar, Linda? Ya, di Makassar juga baik-baik saja. Setelah PSBB juga, alhamdulillah masih sehat-sehat juga sih sampai sekarang. Apa kabar Bu Yuce? Apa kabar Bu Yuce dari Surabaya nih, Surabaya? Halo Winata. Halo Bu Yuce, apa kabar? Lama tak jumpa. Iya, tak jumpa. Bu Yuce, sapa dong teman-teman yang lagi live ini. Halo teman-teman yang lagi di FB Live malam hari ini. Perkenalkan, nama saya Yulce. Saya tinggalnya sebelumnya di Makassar, sekarang lagi ada di Poso, Sulawesi Tengah, ya, tepatnya di Pendolo. Wow, jauh sekali, Yul. Kamu ninggalin Makassar, terus gimana kerjaanmu di sana? Oh ya, makanya kan bersyukur ya, karena kenapa? Sekarang kan zamannya pandemik, ya, semua orang dirumahkan, bahkan dengan kondisi ini terjadi krisis, banyak perusahaan-perusahaan tutup, banyak PHK gitu. Yang dahsyatnya saya bersyukur ya, beberapa waktu yang lalu itu saya diperkenalkan dengan sebuah bisnis. Nah, bisnis itu, sekarang itu
sangat justru lagi naik daun sekarang. Karena kenapa diperlukan? Bagaimana orang belajar dari rumah, bagaimana kerja dari rumah. Nah, saya beruntung sudah ketemu dengan komunitas ini, bisnis ini, yang memang dia sistemnya online, bisa offline, gitu. Wah, Jadi bagus makanya banget kita bisnisnya. bisa kerjakan walaupun dari rumah. Iya, bagus dong. Share dong bisnisnya. Oh, bisnisnya. Saya beberapa waktu yang lalu itu kenapa bisa ketemu? Ya saya tidak kepikirkan dan sebenarnya dulunya tidak suka. Karena dulu di mindset saya itu pikiranku itu bisnis ini cari-cari orang jualan barang. Sedangkan saya gitu kan tidak punya basic untuk tidak pintar ngomong, tidak bisa jualan gitu kan. Pokoknya saya itu punya cita-cita bagaimana saya itu bekerja gitu di belakang layar. Jadi tidak ketemu dengan misalnya nasabah, tidak ketemu misalnya dengan pelanggan. Nah, saya maunya di belakang layar. Nah, akhirnya pada saat ketemu itu saya diceritakan bisnis ini punya sekolah bisnis yang akan mengajarkan kita. Jadi apapun latar belakangnya kita gitu kan, terus tidak perlu takut. Karena kenapa? Ada sekolahnya yang ajarkan cara kerjanya dan ada konsultannya yang gratis yang kita bisa konsultasi kapan saja seperti itu. Makanya saya bilang oke, kalau gitu saya mau gitu. Dan yang menariknya lagi gitu, saya diceritakan tentang sebuah buku ya, situ saya terbuka ya, diceritakan tentang bisnis gitu kan. Nah, bukunya itu yang ini, Business School. Oh iya, Nah, keren itu. Apa itu? Keren. Ya, Buku. ya, saya terbukanya itu karena pada saat diceritakan bisnis ini, ya diceritakan tentang caranya orang dapatkan uang. Nah, ternyata di dunia ini ada 4 caranya orang dapatkan uang. Ada dari employee, karyawan, ada dari self-employee, ada dari business owner, ada dari investor. Nah, employee gitu kan itu mengandalkan keahliannya, mengandalkan kekuatannya sendiri, ya, menukarkan waktu dan tenaga untuk hasilkan uang. Nah, saya pernah di situ. Nah, ketika saya ada resiko, bisa sakit, gitu kan? Bisa nggak perusahaan nggak pakai saya? Contoh seperti yang saat ini terjadi. Bisa kan? Bisa Karena banget. kondisi, Iya. ya, perusahaan tutup, saya nggak dipakai, otomatis saya tidak bisa menghasilkan uang. Nah, ada lagi kondisi itu namanya self-employed. Orang yang punya keahlian, ya dia bisa menghasilkan melalui keahliannya. Contohnya seperti dokter, ya. Dokter punya keahlian di bidang kesehatan ya, periksa pasien gitu kan. Tapi dia harus buka praktek dulu. Gitu kan? Kalau dia nggak buka prakteknya ya dia nggak dapat uang. Atau profesional seperti artis. Nah, artis ini contohnya harus nyanyi dulu. Kalau nggak nyanyi, suaranya seret, nggak bisa nyanyi gitu, digantikan sama penyanyi yang lain. Nah, itu uangnya kan nggak masuk, yang dapat orang lain gitu. Nah, kemudian ada namanya business owner. Business owner itu pemilik bisnis, ya di mana sistem dan tim itu yang bekerja. Sehingga ada orangnya, tidak ada orang yang tak yang masuk gitu. Kira-kira mau nggak sistem dan tim bekerja, suatu saat alat kira-kira tak uang mengalir. Mau nggak? Mau banget. Mau Kalau dong. saya mau, ya, saya mau. Nah, kemudian yang keempat itu ada namanya investor. Investor apa? Itu ibaratnya itu uang yang bekerja mencari uang. Nah, Bu Yulce, Ya, sorry. kondisinya. Sebelum kita lanjutkan ini, boleh nggak saya nyapa teman-teman dulu yang lagi live? Ini ada Bu Nur Asma dari Makassar, ada Bu Rahayu Syamsuddin dari Makassar juga ya. Ada Halo. Bu Iin. Halo Bu Iin, selamat malam Bu Iin. Halo, dari Surabaya Bu Iin. Ini ada juga Ibu Wenef, ada Ibu Santi Surabaya, ada Ibu Anggraini. Oh, dan ini ada teman saya juga lihat, Lunardi Heri dari Balikpapan. Halo Her, apa kabar Her? Wow. Nah, sip. Nah, kita lanjut mengenai bisnis tadi. Jadi, itu benar-benar membawa dampak yang positif sekali untuk Ibu Yulce pada masa-masa seperti sekarang ini. Gimana? Nah, sorry. Tadi kan sudah sharing tentang bisnis. Dan pada masa-masa seperti ini sangat membantu ya, di masa-masa seperti sekarang ini bisnisnya. Ya, jadi pada saat saya join itu saya lagi ada tantangan, ya ada krisis ya. Ibaratnya Ya. Saya itu lagi tantangan, pernah punya bisnis, akhirnya bukannya untung malah rugi dan ada utang. Nah, otomatis saya harus membayar hutang, nah saya harus cari solusi, gitu kan. Nah,
mencari bisnis, saya tidak sengaja ketemu dengan Pak Andri ya. Pak Andri itu yang memperkenalkan saya, menjelaskan saya tentang konsep tadi itu ya. Jadi employee sama self-employed itu active income. Orang yang harus aktif dulu bekerja baru masuk uangnya. Nah, di sisi business owner dan investor itu kondisinya passive income. Walaupun kita satu saat tidak ada di situ, tetap uangnya masuk. Nah, saya mau karena konsep bisnis itu mengarahkan kita ke passive income. Seperti itu. Nah, cari solusi di situ. Nah, ternyata dari masuk bisnis ini, saya juga bukan cuma dapatkan manfaat dari segi bisnisnya, tapi di bisnis ini kita diarahkan bagaimana membaca buku. Pertanyaannya, kenapa kita harus membaca buku, gitu kan? Karena kita perlu belajar dari orang-orang sukses untuk nambah wawasan, gitu kan? Nah, saya kan tidak punya latar belakang bisnis. Nah, selain saya punya konsultan di sini, nah saya juga bisa baca dari buku. Kenapa sih saya harus jalankan bisnis network gitu kan? Nah, sekarang kan kita butuh jaringan di mana-mana. Contoh sekarang ya, walaupun Linda di Makassar gitu kan, saya di Poso, kita tetap bisa berjalan karena bisnisnya sekarang bisnis online. Seperti itu. Nah, saya lagi chatting-chattingan karena saya di Poso, saya lagi chattingan dengan orang di Bermuda Islands. Nah, itu saya lagi mau chattingan untuk apa? Untuk sharing bisnis ke dia. Seperti itu. Jadi, tidak ada batas. Nah, saya bersyukur karena itu. Dan yang dahsyatnya, ya itu tadi, kita diarahkan untuk baca buku. Nah, dari baca buku itu saya dapat manfaat. Banyak sekali manfaat ya. Contoh ya, yang ajak saya ke sini itu Pak Andri. Wow. Berarti kita harus datangkan Pak Andri dong. Iya dong. Tadi kan nyebut-nyebut Pak Andri. Pak Andri nih, biar tambah seru ceritanya. Saya ceritakan kita dulu Pak ajarin ya. Iya. Pak Andri dan saya itu punya karakter yang berbeda. Nah. Wah, ini tambah seru nih berarti nih. Oke, kita hadirkan Jalin ya. Kita panggil sama-sama ya. Boleh. 1, 2, 3. Selamat malam Pak Andri. Yuhu Pak Andri. Halo. Halo, Ibu Andri. Halo Ibu Linda. Halo Bu Yulce. Apa kabarnya? Wah, segar banget ini Pak Andri. Habis mandi-mandi hujan. Oh begitu. Hujan kan? Ya, sempat aja hujan. Ya. Pak Andri. Gimana kabar? Tadi Bu Yulce gimana kabar ini? Yulce, Ibu Linda, Winata, gimana kabar? Baik semua, apa kabar? Mantap. Baik. Pak Andri, sebelum mulai sapa dulu dong teman-teman yang ada lagi menyaksikan live itu. Oke, halo teman-teman yang sudah nonton live acara ini. Saya bilang saksikan sampai akhir acara karena ada giveaway hadiah buku yang sangat keren sekali, yaitu buku Value Your Life. Nah, ini buku dahsyat sekali. Bisa dapat secara gratis, nanti saksikan sampai akhir acara. Oke? Oke. Nah, mau sharing apa ini? Enggak, Pak Andri, tadi Yulce ada cerita, katanya dia mengenal satu bisnis itu dari Pak Andri. Gimana sih awalnya tuh Yulce yang dulu gitu loh. Kita kan, aku soalnya kenal Yulce tuh sudah zaman sekarang, dia udah banyak senyumnya gitu loh. Ya. Jadi boleh berbagi sedikit nggak? Boleh. Kalau mau diceritakan dari awal panjang sekali, jadi saya singkat-singkat saja. Jadi awalnya ini saya kan dulu ngajar di salah satu lembaga pendidikan. Nah, kebetulan Yulce ini adalah siswa saya. Tapi setelah beliau lulus, tidak pernah lagi ketemu. Nah, mungkin ini jalan Tuhan juga. Pada saat saya itu lagi makan siang, kebetulan saya lihat Ibu Yulce, dia itu lagi bisnis sebenarnya, lagi ketemu juga sama temannya, sama-sama dulu waktu kuliah. Nah, pada saat itu kan singkat cerita, saya sudah tidak ngajar lagi di situ, maksudnya pindah pekerjaan di tempat saya sekarang. Nah, saya lihat kayaknya Ibu Yulce ini, kan dulu saya tidak tahu karakternya. Nah, setelah saya makan, saya samperin Ibu Yulce.
Saya tanya, Ibu Yulce lagi bikin apa di sini? Lagi ketemu teman, kemudian lagi jalankan bisnis loh. Saya juga lagi bisnis ini, Ibu Yulce. Nah, bisnis apa, Pak? Nah, dia antusias sekali. Tapi saya belum mau ceritakan. Nah, nantilah kita ketemu. Nah, singkat cerita, saya sampai di kantor, dia langsung nelpon. Pak Andri, kapan saya diseringkan ini? Sudah, singkat cerita saya sharingkan konsep bisnisnya, beliau tertarik, tapi saya lihat beliau ini ada beban, kelihatannya ada beban, dan ternyata memang setelah beliau sharing ada beban. Nah, setelah itu saya ajak dia untuk ikut satu training namanya Life Changing Bootcamp. Nah, saya sharing karena saya sudah rasakan. Jadi saya ceritakan, Bu Yulce, jadi saya sudah ikut training seperti ini, perubahan yang saya dapat banyak sekali. Nah, saya sarankan Ibu Yulce ikuti itu programnya. Padahal beliau itu mau ambil bisnis yang paket level tertinggi, tapi saya bilang, mending tahan dulu, kamu ikut ini dulu, ikut training. Nah, setelah ikut training, nah disitulah, itu tahun berapa ya Ibu Yulce ya? Lama ya, 10 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu ya? Ya, seperti itu. Nah, setelah dia balik, nah sudah ada saya lihat perubahan, sudah mulai tersenyum. Dulu orangnya jutek, no smile. Wah. Tidak ada Berarti senyumnya. waktu saya ketemu Bu Yulce itu sudah ada perubahannya ya? Itu sudah Sebelumnya berubah. lebih parah ya? Sudah berubah itu. Dulu itu tidak ada senyum. Jadi pada saat awal-awal, ya saya sering dimarahi sebenarnya Bu Linda, Bro Winata. Karena beliau itu orangnya melankoli kolerik. Kalau saya sanguin. Oh gitu. Sanguin. Jadi kalau mau tahu apa itu kolerik, melankoli, sanguin, plekmatis, kan tipe karakter orang ada 4. Kadang ada dua-duanya, kadang ada ketiganya. Nah, kalau mau tahu ya baca bukunya. Jadi bukunya itu, jadi makanya pada saat setelah ketemu itu, nah saya sarankan Ibu Yulce untuk baca buku Personality Plus. Nah, di situ bagus sekali. Jadi saya enggak promosi buku ini ya. Jadi Personality Plus itu bagus untuk mengetahui saya ini sifatnya di mana. Apakah saya kolerik, melankoli, sanguin, atau plekmatis. Nah, ternyata saya itu lebih banyak sanguinnya. Nah, ketemu sama orang kolerik, ya sudah. Kalau tidak tahu seninya, ya sudah gontok-gontokan. Tiap hari marah-marahan. Nah, beruntungnya Ibu Yulce sudah baca buku, saya juga tahu karakternya Ibu Yulce, saya juga tahu karakter saya, ya akhirnya sampai sekarang ya masih awet, masih tetap berteman sama Ibu Yulce. Dan gitu ya? sudah saya anggap keluarga Ibu Yulce, sudah kayak saudara, keluarga, ya pokoknya seperti itulah. Jadi dahsyatnya buku. Padahal saya dulu juga orangnya sebenarnya Ibu Linda ya, Bro Winata, orang yang tidak suka baca buku. Tidak suka. Karena kalau saya baca buku lebih seringnya saya yang buku yang lihat saya. Dibaca sama buku. Ngantuk kalau saya baca buku. Nah, di komunitas ini luar biasanya kita diajar ya tidak usah baca semua, minimal 15 menit per hari. Nah, akhirnya ketagihan. Karena setelah halaman berikutnya apalagi akhirnya bisa sampai 1 hari bisa sampai 5 lembar. Seperti Berarti itu. Komunitasnya keren ya? Bisa keren merubah sekali. orang yang nggak mau baca jadi membaca ya? Ya. Wow. Komunitas Tapi apa bener sih kok. Tapi bener kok, saya dulu kalau boleh sharing sedikit, saya juga dulu malas sekali membaca saya. Terus ada diingatkan sama teman-teman pentingnya membaca sekarang karena ada ungkapan itu ya, membaca adalah jendela, buku adalah jendela dunia. Beneran Ya. tapi kita baca. Nah, Betul. kembali ke komunitas tadi itu. Boleh nggak share ke kita komunitas tadi itu? Siapa? Ibu Yulce? Boleh Ibu Yulce sharing. Ya, komunitasnya itu, komunitas bisnisnya itu FFC ya, Freedom Fund Global. Jadi saya juga banyak ikut di situ, terlibat di situ. Komunitasnya orang-orang positif, gitu kan, saya dapat lingkungan yang positif. Jadi ketika saya ada tantangan, saya datang di situ, saya dimasuki hal-hal positif, gitu kan.
Karena kan saya punya bawah sadar ini kan banyak yang nggak bagus, banyak yang negatif. Jadi bagaimana caranya untuk menghilangkan itu, saya harus ngisi dengan hal-hal yang baru, hal-hal yang positif. Nah, akhirnya itu yang bisa saya contoh dengan Pak Andri, ya. Dulu saya tuh nggak sabar dengan Pak Andri, karena kenapa? Kalau Sanguin itu kan lucu. Nah, saya kalau lihat orang lucu, saya kesel gitu. Apalagi kan kita gini, kita bisnis, saya Pak Andri itu mentor saya, yang bimbing saya gitu kan. Jadi otomatis pada saat awal-awal itu saya minta ditemanin. Jadi saya ditemanin kemana-mana gitu. Nah pada saat kita ketemu orang itu, ya Pak Andri itu kayak muter kayak orang sanguin kan seperti itu. Nah saya ini melankoli, kolerik gitu, maunya langsung tembak gitu kan. Nggak usah pakai basa-basi gitu. Apalagi kita kan dalam kondisi krisis. Kondisi krisis kita maunya gini, cepetan. Close the sale gitu. Kayak aduh pengen nginjak gitu kakinya, kan kita duduk bersebelahan gini, pengen nginjak kakinya gitu, cepetan closing. Kan pengen injak, sudah diinjak. Oh gitu. Oh sudah keinjak. Wah, ya, ini. saya nggak terasa berarti waktu itu. Keinjak Ibu Yulce. Iya, mohon maaf. Jadi itu yang saya alami ya dengan Pak Andri. Pokoknya banyak hal deh. Tapi saya belajar sama Pak Andri ini karena Pak Andri juga ada di komunitas yang sama. Pak Andri ini juga ya sabar gitu membimbing saya. Sabar membimbing saya. Kalau saya bilang kalau ada saya sampai hari ini, ya itu semua karena ya saya di komunitas ini. Karena bukan saya bilang setelah satu tantangan itu ada lagi tantangan lagi, gitu kan? Ya pokoknya intinya kan selama kita hidup pasti ada tantangan. Cuma bagaimana komunitas ini mengajarkan saya itu selalu melihat positifnya, gitu kan? Contoh saya melihat, betul ya, kalau saya nggak waktu itu ada tantangan itu, saya nggak mungkin join bisnis ini. Kalau pada saat itu saya kondisi dalam keuangan saya bagus, gitu kan, ditawarin ini saya pasti nggak mau. Tapi ada satu kondisi yang membuat suka tidak suka saya harus ngambil, apapun di depan mata saya harus ambil, seperti itu. Nah itu yang saya bilang, oh ini yang dimaksud di balik krisis tantangan itu kita pasti ada sesuatu yang baik gitu kan, walaupun saat itu kita belum bisa melihat. Tapi komunitas ini mengajarkan bagaimana memaksa diri saya untuk bisa melihat hal yang besar. Nah dari mana? Dari membaca buku, saya harus mengisi hal-hal yang baik gitu kan. Kemudian dulu saya juga suka mengeluh. Jadi kalau Pak Andri mungkin ingat ya, ketemu dengan keluhan. Ketemu dengan mengeluh tentang keadaan hidupku gitu kan. Nah, saya di sini juga bukan cuma Pak Andri ya, ada Bu Asma sama Pak Yusuf yang membimbing saya. Nah, Pak Yusuf cuma ngomong gini, Yulce kamu itu nggak ada syukur, kamu bersyukur. Saya malah marah. Saya saya sudah bersyukur gitu. Sampai satu waktu saya baca buku lagi, saya ketemu di buku lagi, ya buku ini yang saya baca ya, Secret. Nah, di sini diajarkan, dibilang bahwa kalau mengeluh itu berarti kita nggak bersyukur. Oh, saya baru sadar di situ. Makanya dibilang kalau orang lain yang kasih tahu, kadang-kadang kita marah gitu kan. Siapa kamu gitu kasih tahu saya. Kalau orang lain yang kasih tahu, kalau buku yang kasih tahu, kalau buku mau tersinggung sama buku ya udah. Enggak, kalau buku yang kasih tahu tersenyum-senyum gitu. Oh iya, saya ini. Ya, saya ini. Saya juga nyari pengarangnya juga ya. Kan nggak mungkin nyari pengarangnya. Iya, kejauhan dia di Amerika. Terus gimana? Seperti itu, Winata. Jadi itu saya belajar mulai. Jadi memang itu. Jadi komunitas ini salah satunya mengajarkan Ibu untuk selalu membaca gitu ya? Iya. Membaca karena untuk tambah wawasan. Kita ini bisnis, kemudian saya lagi sekarang itu, kan sekarang ini kita lagi COVID ya, COVID-19. Disarankan apa untuk stay at home, sama apa? Jaga imunitas, jaga kesehatan. Seperti itu. Nah, di komunitas ini juga ya kita di-sharingkan di bagaimana kita untuk menjaga kesehatan. Dan kesehatannya kita jaga itu secara alami. Menarik enggak? Menarik banget. Menarik. Kalau saya menarik gitu jadi kan. Kalau saya tadi singgung tadi Ibu Yulce, kalau Ibu Yulce dulunya dikasih tantangan tanpa mengetahui solusinya seperti apa dengan tidak membaca buku, saya yakin Ibu Yulce ya kita tidak bisa tahu kondisinya bagaimana, tapi luar biasanya dari tantangan yang beliau dapatkan, beliau
sudah mengerti bahwa ini adalah satu paket dengan kesuksesan beliau. Jadi tantangan ya memang satu paket dengan kesuksesan beliau. Itu pun juga dikatakan di buku ya. Dan betul tadi Ibu Yulce bilang, kalau selama orang masih hidup ya pasti ada tantangannya. Cuma menariknya di sini, di komunitas ini dari baca buku juga, kita diajarkan bahwa kalau tantangan itu ya pasti kita bisa mengetahui solusinya seperti apa. Nah, itu yang lebih menarik sebenarnya. Jadi Ibu Yulce ini sudah tahu kalau dikasih tantangan, ya ini pasti kado buat saya untuk bisa bertumbuh. Dan itu yang luar biasa. Kalau saya lihat pertumbuhan beliau ini sangat luar biasa. Kalau dari saya runut zaman dulu ya, sampai sekarang dikasih tantangan apapun beliau, dia luar biasa. Asal jangan disuruh angkat karung aja. Tapi mungkin bisa kayaknya dia angkat karung. Dia kuat ke orangnya. Karena tantangannya luar biasa sekali. Iya, tapi saya punya cerita juga loh. Waktu itu saya pernah, kita pernah sama-sama ya, Yul ya, ke Bau-Bau ya. Gila, dia bisa masuk dimanapun, sama orang siapapun, mau itu seorang pejabat, mau ibu rumah tangga. Dia bisa dengan santai ngomong. Istilahnya kan kita kalau nggak sama-sama pekerja, kita susah ngomongnya. Dia bisa, wah itu hebat banget. Aku sampai, wah ini orang hebat ya. Itu dari buku juga pastinya ilmunya. Iya, dari buku sama kita kan latihan ketemu orang terus. Nah saya itu kan, yang saya itu tidak bisa, contoh gini ya, kita ke Bau-Bau ya waktu itu Linda ya. Nah saya sebenarnya orangnya itu tidak mau ketemu sama orang yang baru gitu kan. Contoh Linda dulu, kan kita nggak kenal Linda. Nah ini saya butuh proses untuk mengenal ya, suka tidak suka gitu kan. Nah gimana di buku juga saya belajar untuk membangun gitu kan, relationship dengan Linda, bagaimana komunikasi dengan orang gitu kan. Nah itu enggak langsung Linda, tapi saya juga berproses. Dulunya saya nggak bisa, rasanya pengen nangis juga karena saya nggak bisa ngomong gitu kan, nggak pede. Nah tapi dengan membaca buku ya kita punya wawasan, paling tidak kita ngomong dengan orang lain itu kita bisa nyambung lah seperti itu. Kalau keberanian ya ini Pak Andri juga yang ngajarin saya kan nggak bisa kalau tidak ditegur tidak menegur baru, gitu. Iya, termasuk tertutup saya. Bukan seperti Pak Andri, nggak ditegur, Pak Andri itu yang menegur. Nah itu saya belajar bagaimana saya menyapa orang duluan. Nah dengan apa yang tadi itu yang kan sebelumnya saya nggak bisa senyum, cemberut. Ya kalau saya cemberut kan orang kan nggak mau, sedangkan bisnis kita ini itu kan saya harus ketemu orang. Bagaimana orang mau ketemu saya, mau berkomunikasi dengan saya punya muka yang cemberut gitu kan. Nah, di sini saya belajar gitu, yang di bahasa buku itu, ya harus tersenyum, How to Win Friend and Influence People. Itu bukunya itu, yang kita buku wajib yang dibaca itu. Kamu ngomong tersenyum, sebenarnya Winata punya kesan pertama loh waktu ketemu kamu, Yul. Ayo Win, coba cerita dulu Winata. Apa tuh Winata? Jadi, waktu itu pertama kali ketemu Bu Yulce di Surabaya waktu itu. Jadi waktu kami ada perkumpulan, kami ada kumpul-kumpul di sana, saya sempat bingung, siapa ya orang ini ya, kok nggak pernah ketemu, cuma maaf ya, ini kan kita share aja terus terang ya, itu kan dulu kan, cerita dulu ya. Ya, nggak apa-apa. Kayaknya kok apa ya, kalau bahasa Jermannya mungkin itu, kurang bersahabat itu. Bahasa Jermannya kurang bersahabat, jadi agak jutek-jutek gimana gitu. Jadi waktu itu Winata mau kata kayak mau kenalan kan gitu, kalah hawa, jadi ini jujur, mumpung ini live kan bisa bicara jujur. Di waktu itu sempat bingung, ya orang ini kok jutek banget ya kasarannya gitu ya, kok jutek banget ya. Tapi pikir enggak lah, ini kan satu komunitas waktu itu. Tapi memang setelah ketemu kesan pertama itu kan kesan pertama. Habis itu kita kan sempat pergi Bau-Bau ya waktu itu ya, saya juga ikut ke Bau-Bau waktu itu. Benar-benar Winata merasakan perbedaan yang luar biasa. Jadi sebelum pertama kali ketemu, terus ketemu lagi di Bau-Bau, itu benar-benar ada perbedaan yang luar biasa. Justru itu malam ini kami sengaja mengundang Bu Yulce untuk meng-sharekan, karena itu salah satu yang menjadi tanda tanya besar
bagi Winata dan teman-teman yang ada di sekitar waktu itu. Kok bisa Yulce yang dulu menjadi Yulce yang sekarang? Apa rahasianya? Nah ini ada terbuka sedikit, ternyata salah satunya tergabung komunitas FFG dan itu gemar membaca. Nah itu loh, saya sudah menemukan jawabannya. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya salah, Bu Yulce. Dimaafkan. Nggak cuma satu orang, nggak cuma Winata kok, banyak kok. Oh, Banyak. maksudnya Pak Andri juga kan? Banyak yang ngomong seperti itu. Oh, jadi saya sendirian ya. Tapi poin seorang Yulce yang Winata. gitu bisa berubah menjadi sekarang tuh amazing loh. Bagi Winata itu keren loh, bisa menjadi seperti sekarang ini. Yulce yang sekarang. Andai saya ketemu Yulce sekarang, you enjoy. Ya, ya itu karena itu ada di komunitas yang positif gitu kan, baca buku-buku positif gitu. Nah hari ini lagi saya melompat lagi gitu kan. Jadi FFG itu bukan cuma kasih dari value saya bisa banyak hal dalam kehidupan saya itu bisa berubah ya. Contoh sekarang ya, saya lagi melakukan namanya menjaga saya punya kesehatan secara alami. Ya saya makan yang sehat gitu kan. Saya belajar makan bagaimana apa yang tubuh saya butuhkan. Misalnya kalori saya sehari itu 1.700, nah saya berusaha bagaimana saya makan juga itu. Yang selama ini saya makan sembarang aja gitu, gorengan gitu, nggak tahu ini proteinnya berapa, ini protein yang bagus atau tidak ya. Jadi saya belajar baca buku ini lagi saya. Nah, jadi saya mengurangi, dia bilang di sini gitu kan, bahwa kalau kita mau awet muda, kita harus menjaga kesehatan ususnya kita. Apa sih hubungannya gitu menjaga kesehatan ya? Apa sih hubungannya saya menjaga makan saya gitu kan? Makan yang benar gitu kan? Itu buat saya dulu nggak seperti ini loh. Saya nggak sampai seker ini dalam hidup saya gitu. Tapi satu saya pernah dengar sharing ya, kita punya leader juga ya, kita punya seorang yang sudah sangat-sangat saya bilang sudah membangun bisnis 5 benua. Waktu itu dia dari badan yang besar, terus jadi langsing, sekarang jadi cantik. Nah, saya itu terinspirasi ya apa yang beliau lakukan dengan pola makan. Yang cuma saya ingat waktu itu, ya founder kita FFG katanya waktu itu dia, saya cuma tidak dengar langsung ya, tapi dari orang lain saya dengar sharingnya bahwa dia itu merubah pola makannya secara drastis. Jadi Pak Onggi pernah pesan kalau nggak salah gini, kalau kita nggak bisa kontrol mulut kita, bagaimana kita bisa kontrol yang di luaran sana gitu. Nah saya belajar, oh iya ya, saya bersyukur hari ini saya belajar mendisiplinkan untuk saya makan sehat. Artinya apa? Saya belajar untuk ngontrol diri saya sebenarnya. Ngapain sih makan begitu? Ngapain sih harus begitu? Tapi saya dapat dapat pemahaman yang baru lagi. Oh iya ya, ini bagian dari saya kontrol diriku. Karena dulu begini, ya di Makassar kulinernya enak nggak? Enak banget. Enak banget, misalnya coto hari ini, sekali-sekali coto ya, sekali-sekali. Besoknya lagi apa? Palu basah, sekali-sekali daging gitu kan, makan lagi. Besoknya lagi apa? Bakso, sekali-sekali makan yang enak. 1 bulan, sekali-sekali melulu gitu kan. Nah, di buku ini bilang apa gitu kan, lemak hewani itu, suhu hewan itu lebih tinggi dari suhu manusia. Jadi kalau masuk lemaknya ke dalam tubuh saya itu tidak bisa cair, jadi makanya mampet. Saya nggak mau saluran darah saya mampet. Saya nggak mau stroke gitu kan. Kalau orang stroke kenapa? Ya mampet pembuluh darahnya. Entah itu banyak lemak dalam darah, entah itu banyak gula dalam darah. Nah saya nggak mau. Saya lebih bagaimana bentuk syukur saya itu saya menjaga kesehatan saya bangun setiap pagi, saya berolahraga setiap pagi, setelah saya jalan pagi kurang lebih 45 menit sampai 1 jam, saya pulang, saya lakukan lagi stretching 30 menit. Dan itu saya dapat rasakan manfaat yang luar biasa. Simpel orang bilang soal makanan, tapi saya mendapatkan yang tadi saya bilang itu, makanan ini kontrol diri. Saya diundang makan ya sini sama saudara gitu kan, makanannya heboh gitu. Saya sekarang bisa damai. Saya sudah bisa melihat tubuh saya nggak butuh. Tubuh saya sudah cukup hari ini gitu kan. Saya sudah hitungin, saya punya kalori sekian kalori hari ini, saya sudah cukup. Saya nggak bilang, besok aja lagi deh, makan lagi. Sudah enggak seperti itu. Beberapa kali saya di sini, kalaupun dulu saya gini, kita misalnya kalau lagi mau kita lagi mau program detox, nggak makan kan?
Cuman misalnya saya makan makanan sel sama makan buah. Ya itu kita malas berhubungan, orang ngajak makan, kita kan nggak mungkin lihat-lihat orang makan kan dulu. Apa sih saya ikutan makan gitu kan. Nah itu kan termasuk kontrol diri saya gitu. Nah hari ini kalaupun saya masak, orang lain yang makan, saya lagi puasa, saya oke. Saya oke gitu. Masak heboh gitu, saya bisa oke. Saya buat kue, saya oke gitu kan. Malah timbangan kue saya itu tidak hanya berfungsi untuk buat kue, tapi berfungsi sekarang itu menimbang makanan saya. Nasi saya berapa gram gitu kan, sayuran saya berapa yang saya butuhkan, protein apa gitu kan. Karena satu piring saya itu misalnya ada lauk, nasi ya, ada lauk ya, ada sayuran gitu kan. Tapi saya makan brownies satu itu sama kalorinya. Kalau saya makan 4 brownies itu bisa 1000 kalori gitu. Kelihatannya kecil. Tapi kalau saya makan yang makanan yang real food gitu kan, betul-betul yang saya coba rebusan itu nggak pakai garam gitu. Tapi saya happy karena kenapa? Tubuh saya investasi kesehatan untuk tubuh saya. Itu yang saya bilang karena kenapa saya juga dapat lihat postingan di FB ya. Lihat postingan di FB itu orang pasang hashtag healthy is wealthy. Itu membuka lagi mindset saya. Oh iya ya, kalau saya punya banyak uang terus saya sakit buat apa? Tapi kalau saya sehat, saya bisa menghasilkan banyak uang. Seperti itu. Jadi Itu Winata, sih kalau yang kita sekarang bisa lagi nggak saya kontrol makanan? Harus bisa. Yang penting kuncinya salah satu ada kuncinya disiplin. Yes. Bagaimana tadi kalau browniesnya Ibu Iya, Yulce itu dikirim melatih ke disiplin. Winata dan Ibu Linda? Yes. Saya juga. Iya kan, daripada mubazir nggak dimakan, mending kirim ke kita ya Pak Andri ya. Kalau Winata jauh Surabaya. Betul. Jadi dahsyatnya Iya. Ibu Yulce ya, dari baca buku sampai bisa mengatur pola makan. Nah itu luar biasa. Bagi saya sih luar biasa. Iya. Karena mengatur pola makan itu kan berhubungan dengan disiplin diriku. Saya bilang kalau hal ini saya bisa disiplin, artinya saya bisa berlatih untuk disiplin hal yang lain. Kalau hal ini saya bisa komitmen, artinya saya bisa komitmen untuk yang hal lainnya seperti itu. Nah itu yang saya melihat sama satu leader kita itu ya. Namanya siapa Bu Yulce? Ibu Ailing. Oh ya, Ibu Ailing. Iya, saya sangat terinspirasi. Saya suka lihat Instastory-nya gitu kan ya. Itu yang membuat saya, oh ya. Nah, saya melihat juga waktu itu dia sharing, saya juga lihat, oh saya seperti itu. Karena kenapa pada saat kondisi badan saya waktu itu saya habis melahirkan, saya naik 14 kilo. Ya, jadi saya hamil 67, keluar anak saya itu 3 kilo, saya masih tinggal 64. Gitu kan. Jadi, tapi saya itu tidak pernah membeli baju yang besar. Saya pasti membeli size yang kecil. Saya harus kembali. Kemarin terakhir saya ke Surabaya bulan 2, saya itu beli size yang extra S celana. Bagaimana saya harus pakai celana itu? Saya selalu membeli size yang kecil. Jadi saya berusaha, nah ini saya menemukan, akhir-akhir ini saya menemukan caranya yang saya happy. Kalau dulu toh, pagi makan buah, memang makan buah, makan sayur, tapi siang ibaratnya balas dendam gitu, makan yang banyak gitu. Makanya nanti malam saya nggak makan, nanti malam saya nggak makan. Padahal kalori siang itu sudah sama malam juga, sama aja gitu, malah bisa berlebihan. Kayak makan kue-kue kecil, manis, itu kue buta yang kecil itu aja, itu sudah 300 kalori. Kalau 4, berapa gitu. Nah itu yang, oh iya, lagi tubuh saya itu nggak butuh. Saya berusaha makan misalnya 40% karbo atau fiber, 20%-nya itu protein, gitu kan? Proteinnya saya pilih yang nabati, kemudian 40%-nya itu 20%-nya itu 20% itu healthy fat, 40%-nya lagi itu yang protein. Saya milihnya protein nabati, seperti itu. Luar biasa. Dahsyat ya Winata ya. Berarti itu semua ilmunya dari buku. Dari buku, saya mempunyai pengertian menjadi bijaksana dalam makan itu dari buku saya baca. Keren ya. Memang berarti betul ya orang bilang itu buku itu jendela ya. Iya. Saya pernah dengar masih terngiang, masih nempel di kepala saya, co-founder kita Pak Onggi Hianata itu selalu bilang, kamu seperti apa itu bisa dilihat dari buku apa yang kamu baca dan dengan komunitas siapa kamu berkumpul. Nah itu sudah terbukti memang. Buktinya Yulce
dari buku-buku yang dia baca, buku-buku positif, buku-buku kesehatan, dan ya hasilnya ya sekarang beliau sudah bisa jaga pola kesehatan, tentunya ya mindset berubah, pola pikir, dan itu dahsyatnya. Kalau saya masih sampai sekarang masih belajar juga, Winata. Dan menariknya dan menariknya di sini waktu saya ketemu Ibu Yulce itu, saya itu habis baca buku. Kenapa saya pede dulu ketemu langsung ajak Ibu Yulce itu komunitas ini dan ajak bisnisnya. Saya baca buku itu The Business School, itu bagus sekali. Nah di situ dibilang untuk orang yang senang membantu orang. Jadi bisnis ini untuk orang yang senang membantu orang. Dari halaman depannya aja itu bukan hanya untuk saya, tapi bisa untuk juga bisa untuk bantu orang. Seperti itu. Makanya saya pede ketemu sama orang pun, mau cerita apapun, ya pede. Karena bukan cuma untuk saya sendiri. Dan ya hasilnya ya kayak Yulce. Beliau bertumbuh, mindset berubah, sampai sedetailnya beliau tahu itu jumlah kalori yang ada dalam biskuit. Saya kan tidak pernah lihat itu, tidak pernah hitung. Nah itu kelebihannya orang kolerik. Dia bisa tahu sedetail-detailnya. Orang melankoli. Ya, sekarang kita pakai Pak Andri, pakai handphone juga saya ngitung. Ada aplikasi untuk itu. Dahsyat kan? Kalau orang sanguin mana mau hitung-hitung begitu. Pokoknya ada makan. Nah itu luar biasanya. Saya ini penasaran loh. Tadi Bu Yulce bilang Business School, bukunya hebat. Pak Andri juga bilang, penasaran sama buku itu Ya. Boleh nggak sih Yul, saya pinjem bukunya. Saya belum baca, tapi saya penasaran Mana? sama buku itu. Kasih lihat dulu judul depannya Bu Yulce. Kelihatan nggak? Ya itu yang depannya. Untuk mereka, coba baca, untuk mereka yang suka menolong orang. Nah itu. Jadi kita tidak lagi promosi buku, tapi buku itu yang sangat membantu kita untuk menjalankan konsep bisnis ini sebenarnya, Winata dan Ibu Linda. Jadi Mau tidak ya hanya Linda ya, tak pinjamin ya. Boleh. Pinjem ya. Oke, ambil ya. Adik minta. Ambil ya. Ya. Thank you. keren Lin, ya. dibaca ya Lin ya itu ya, bukunya dibaca Iya, ya Lin. aku harus baca nih buku ini. Semua orang bilang buku ini bagus, penasaran aku. Bagus, baca. Memangnya Winata sudah baca? Sudah baca. Waktu itu saya dikasih juga ada. Nah, Saya penasaran. jadi sini kan ada Pak Andri, ada saya, ada Linda juga, dan mungkin ada teman-teman yang lain yang sudah melihat perbedaan dari seorang Yulce yang dulu dengan Yulce yang sekarang, karena salah satunya ada bisnisnya, juga ada komunitas yang mengajarkan membaca, betul ya Bu Yulce ya? Nah, mungkin bisa membagikan pesan-pesan ke teman-teman, gimana sih mungkin bisa nanti muncul Yulce kedua, Yulce ketiga, dan selanjutnya yang mengalami perubahan yang dahsyat sekali, yang dari dulu sampai sekarang. Mungkin teman-teman yang bisa merasakan, contohnya Pak Andri itu. Pak Andri itu saya saksi gimana perubahan Bu Yulce. Mungkin bisa share ke kita-kita di sini. Oke, kalau dibilang pesan-pesan, Winata, apa ya, saya masih belajar juga, saya bilang. Jadi saya nggak kasih pesan dan pesan, karena pesan dan pesan itu kita bisa dapatkan di mana? Bisa di buku yang kita baca, gitu kan? Ataupun tadi saya sudah sharing. Jadi saya tidak memberikan pesan dan pesan, karena saya masih murid di sini, saya baru belajar, saya mau sharing apa yang saya dapatkan, gitu kan? Nah, tapi saya cuma mau kasih seperti ini ya, sharing. Nah, sekarang ini kan kita lagi dalam kondisi juga krisis secara global. Ya, pasti orang butuh solusi, gitu kan? Yang nonton ini saya bilang, kalau mau cari bisnis, ya, bisnis zaman now itu kan dibilang ya, kalau bisnisnya yang saya jalankan sekarang ini, gitu kan, siapapun bisa kerjakan. Latar belakang apapun itu bisa. Karena kenapa kita punya sekolahnya. Kemudian dimanapun kita bisa kerjakan, gitu kan? Karena kenapa kita bisa lewat online sekarang. Bisnisnya berbasis online. Sama dengan bisnis yang zaman sekarang
kami lakukan, bagaimana bisa belajar di rumah, bagaimana orang harus belajar di rumah sekarang gitu kan. Nah, ini bagus sekali saya bilang, dengan komunitasnya yang sangat komplit. Jadi bukan cuma dapatkan uangnya, tapi pertumbuhan mental saya dapat, pertumbuhan bagaimana saya karakter saya gitu kan, mentalnya begini, sanguin, harus mengerti saya, seorang kolerik gitu. Nah, terapi bagaimana saya diajarkan untuk sama-sama bergeser, seperti itu. Nah, kemudian ya, saya bilang, apa ya, sehat itu saya bilang penting. Nggak bisa dinilai dengan uang. Ya, berapapun uangnya kita nggak bisa beli sehat, gitu kan. Nah, saya pernah nonton gitu kan filmnya. Ada kondisi orang yang waktu muda itu seperti apa gitu kan, terus usia tuanya ada yang di kursi roda, ada yang masih ngayuh sepeda olahraga gitu kan. Nah, kondisi yang mana kita mau? Nah, kemudian gitu kan, kalau sudah sakit kan nggak ada yang mau menggantikan kita di tempat tidur rumah sakit. Sama ketika kita mau hidup sehat gitu kan. Nah, nggak ada yang mau gantikan kita untuk melakukan bagaimana hidup sehat itu. Linda mau nggak gantikan saya untuk olahraga? Saya yang sehat, kamu yang olahraga. Nah, itu kan nggak bisa. Saya, Linda gantiin saya ya. Saya makan enak, kamu makan ini, saya yang sehat gitu kan. Nah, itu nggak bisa gitu kan. Nah, kenapa kesehatan penting? Ya itu kita nggak bisa dapatkan uang kalau kita sakit. Tapi kalau kita sehat, gitu kan, kita bisa dapatkan uang lebih banyak, kita bisa bermanfaat buat orang lain, gitu kan. Nah, itu dahsyatnya FFG ini, ya itu lengkap paketnya. Bisa dapat komunitas yang positif, gitu kan. Bisa dapat bisnisnya, gitu kan, bertumbuh bersama-sama, gitu kan. Dan saya sukanya di sini karena kenapa? Saya diberi ruang untuk saya bertumbuh, seperti itu. Dan semua itu mensupport saya untuk saya bertumbuh. Nah, itu yang luar biasa ya. Bapak Ibu yang nonton ini mau tahu, Bapak Ibu bisa tanya sama yang undang Bapak Ibu nonton di sini. Seperti itu untuk lebih jelasnya lagi ya. Itu sih Winata dari saya. Keren. Sharing yang luar biasa. Jadi yang tadi Winata tangkap itu komunitas FFG mengajarkan kita untuk salah satunya membaca buku. Karena tahu begitu besarnya manfaat membaca buku bagi kita, untuk mindset juga kita ya. Dan memang ada istilah, kita adalah buku apa yang kita baca, dan kita adalah dengan siapa kita berkumpul. Setuju ya Bu ya? Setuju? Setuju. Andri setuju? Setuju. Jadi mari teman-teman yang lagi menyaksikan atau nanti yang akan menyaksikan siaran ulang ini, ayo kita sama-sama rajin membaca buku, tapi buku-buku yang positif ya. Winata juga belajar. Winata ada tantangan juga untuk membaca buku. Tapi Winata mau belajar. Begitu mendengarkan sharing seorang Bu Yulce, mau dong Winata juga berubah. Linda juga mau kan berubah? Ya, mau banget. Hebat. Terima kasih untuk sharing yang luar biasa, Bu Yulce, Pak Andri. Terus hadiahnya bagaimana? Nah ini, ya kita share acara dulu. Kita kan tadi awal kita sudah bilang, kita adalah we are group of fun people eager to learn. Jadi kita mau berbagi. Nah, seminggu ke depan ini kita ada beberapa acara. Silakan saksikan, kita bisa tampilkan di layar. Silakan. Nah, hari Rabu tanggal 8 Juli jam 19 WIB FB Live ya. Itu dia itu narasumbernya Baby Maria, hostnya Pak Ludwig. Ada lagi hari Kamis tanggal 9 Juli jam 19 WIB di YouTube FFG Bisword ya. Stroke, gaya hidup serta penyebabnya. Ini hostnya Ibu Anggreni, narasumbernya Dr. Sugeng. Terus ada lagi tanggal 11 itu sayangi organ V Anda. Ini buat para wanita nih. Narasumbernya orang mom entrepreneur Patricia, terus nanti kesaksiannya saya, hostnya Ibu Yulce. Lagi ya, satu. Ada juga tanggal 11 jam 15.30 WIB, itu FB Live juga ya. Itu narasumbernya Pak Hartawan. Dia itu
judulnya itu Zero Become 10. Waduh, hebat banget ini judulnya. Harus nonton nih. Ya. Ada lagi acaranya. Nah, ini acaranya. Wah, ini 3 wanita hebat ini hari Sabtu 11 Juli jam 19 WIB FB Live ya. Wanita di mata pria. Wah, ini keren banget. Wah, menarik ini pasti ini menarik. Wow. Catat Pengen nonton ini. tanggal dan jamnya. Ini nanti Bu Iin berarti ya. Bu Iin yang akan share ini ya. Bu Iin, ada Bu Yuyun sama Bu Ari ya. Pasti keren. Ya, Facebooknya dari Jangan lupa ya Bu Iin. teman-teman menyaksikan. Wah, ini keren banget nih acara-acaranya. Seperti tadi Lin, kita di awal acara kan kita akan membagikan buku. Nah, sekarang caranya mendapatkan buku ini adalah menjawab pertanyaan yang akan ditanyakan oleh narasumber, yaitu Bu Yulce. Bu Yulce, silakan kasih pertanyaan. Nanti teman-teman yang menjawab pertanyaan pertama nanti bisa di FB kami, nanti akan ditunjuk ada Diamond Natural Wellness. Nah, ini bisa di muka kami, juga bisa di bisa difoto dulu. Yulce kakak, nah, itu juga bisa di Andri. Nanti bisa share di sana, komen aja siapa yang cepat, siapa yang dapat. Hanya satu. Oke? Nah, silakan Bu Yulce pertanyaannya. Oh, pertanyaan dari saya. Nah, kalau dengar sharing saya dari awal sampai akhir gitu kan, saya mau nanya, siapa orang yang ngajak saya ke bisnis ini? Wow. Saya tahu. Kalau boleh, aku ikut jawab, boleh nggak ya? Tidak boleh. Ini untuk kita berbagi ke orang-orang. Kita juga mengajarkan mereka untuk selalu membaca. Setuju, Winata. Biar semua orang hebat seperti Ibu Yulce. Yes, biar ada Yulce kedua, Yulce ketiga, dan seterusnya. Nah, terima kasih teman-teman sudah menyaksikan acara live ini. Luar biasa, komen-komen yang luar biasa. Keep healthy and be well ya teman-teman. Nah, ngomong-ngomong tentang healthy, Winata ada satu teka-teki, tanya ya. Mungkin teman-teman bisa jawab, hewan apa yang selalu bersih? Hewan apa yang selalu bersih? Ayo jawab. Kucing. Ikan. Bukan. Salah. Ikan, karena mandi terus. Salah. Dan menyerah ya. Apa dong? Jawabannya gajah. Gajah. Kenapa gajah? Loh, karena kita sering lihat tulisan di pinggir, gajahlah kebersihan. Gajahlah kebersihan. Makanya gajah itu bersih terus. Karena mengajarkan gajahlah kebersihan. Gitu. Bahasa baru ya, bukan jagalah kebersihan ya. Gajahlah kebersihan, oke? Nah, oke, kita sampai ke akhir acara. Terima kasih untuk teman-teman yang menyaksikan. Nah, kita akhiri ngulek sambal pakai jeruk purut. Cakep. Paling enak makan sama tahu. Cakep. Itu ada Nona mukanya cemberut. Cakep. Berubah ceria setelah habis baca buku. Yeay. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di lain kesempatan acara-acara positif berikutnya. Jangan lupa menyaksikan terus ya. Oke, sampai jumpa. Sampai jumpa. Thank you. Bye.